Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Hari ini kita belajar mengenal bilangan bulat ya. Dibuka bukunya halaman 3 sampai 6. Tujuan pembelajaran kita hari ini, siswa dapat menggunakan bilangan bulat negatif, siswa dapat menuliskan bilangan bulat, siswa dapat membandingkan dan mengurutkan bilangan bulat ya. Kita langsung ke materi yang pertama. Penggunaan bilangan bulat negatif. Jadi bilangan bulat itu terdiri atas bilangan asli 0 dan lawannya atau terdiri dari bilangan bulat positif, bilangan bulat negatif, dan 0 ya. Jadi bilangan asli itu adalah bilangan bulat positif yang dimulai dari 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, dan seterusnya itu merupakan bilangan asli ya, bilangan bulat positif. Sedangkan bilangan bulat negatif adalah lawan dari bilangan asli atau bilangan yang bertanda negatif. Negatif 1, negatif 2, negatif 3, negatif 4, dan seterusnya yang ada tanda negatifnya itu merupakan bilangan bulat negatif ya. Yang perlu diingat juga, bilangan bulat positif ya, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, dan seterusnya itu semakin besar angkanya, maka nilainya semakin besar. Kalau bilangan bulat negatif itu sebaliknya, ya, negatif 1, negatif 2, negatif 3, negatif 4, negatif 5, negatif 6, negatif 7, dan seterusnya. Kalau dia semakin besar angkanya, maka nilainya semakin kecil. Ya, paham sampai sini ya? Penulisan bilangan bulat. Di sebelah kiri ada bilangan bulat negatif, ya. Di sebelah kiri 0 ada bilangan bulat negatif. Di sebelah kanan 0 ada bilangan bulat positif. Di tengah-tengah pasti ada 0, ya. Nah, di sini Bu Fitri kasih contoh bilangan bulat negatif hanya sampai negatif 7 dan bilangan bulat positifnya hanya sampai positif 7 saja, ya. Untuk membaca bilangan bulat negatif diawali dengan kata negatif di depan bilangan dan ditulis dengan tanda seperti ini. Ini bukan dibaca strip tapi negatif, ya. Contoh yang pertama, bilangan strip 3 ini dibaca negatif 3, bukan strip 3. Kemudian bilangan strip 5 ini bukan dibaca strip 5 tapi negatif 5. Kemudian lawan bilangan dari 4 adalah negatif 4 ya. Jadi lawan dari positif pasti negatif. Kemudian lawan bilangan dari negatif 2 adalah 2. Jadi lawan dari negatif itu pasti positif ya. Paham sampai sini ya? Insya Allah paham. Kemudian tuliskan kembali kalimat berikut menggunakan bilangan negatif. Suhu udara di puncak pegunungan 5 derajat Celcius di bawah 0 derajat. Suhu udara di puncak pegunungan tersebut dapat ditulis negatif 5 derajat Celcius. Kenapa? Karena 5 derajat Celcius di bawah 0 derajat. Jadi kalau di bawah berarti dia di garis bilangan tadi itu ada di sebelah kiri 0, bilangan negatif. Maka negatif 5 derajat Celcius ditulisnya. Kemudian nomor 2, terumbu karang yang indah ditemukan di kedalaman 20 meter di bawah permukaan laut. Nah, ingat di bawah lagi, maka dapat ditulis negatif 20 meter. Ya, kenapa? Karena dia ada di kedalaman 20 meter di bawah permukaan laut. Ya, paham sampai sini ya? Kemudian membandingkan dan mengurutkan bilangan bulat. Di sini kita membandingkan dulu ya. Istilah titik-titik di bawah ini dengan lebih dari, kurang dari, atau sama dengan, atau lebih besar, lebih kecil, atau sama dengan ya. Nah, contoh yang pertama, negatif 3, titik-titik 5. Ya, negatif 3, lihat di dalam kotak ini ada di sebelah kiri, ya, sebelah kiri 0. Kemudian 5 ada di sebelah kanan, ya. Berarti, ya, negatif 3 ini lebih kecil dari 5. Kenapa, Nak? Karena sudah Bu Fitri bilang tadi, ya, kalau ada bilangan bulat positif sama bilangan bulat negatif, pasti yang positif itu lebih besar daripada yang negatif, ya. Berarti negatifnya itu lebih kecil daripada yang positif. Seperti itu saja, ya. Paham sampai sini ya? Kemudian contoh 2, negatif 4, titik-titik negatif 6. Negatif 4 ada di sini, lihat tanda panah. Negatif 6 ada di sebelah kiri lagi, ya. Diingat tadi, semakin besar nilai negatifnya, ya, maka dia semakin besar angka negatifnya, maka dia semakin kecil nilainya. Ya, berarti
negatif 4 ini karena dia lebih dulu ya angkanya ya tempatnya daripada negatif 6, maka dia lebih besar daripada negatif 6 ya. Jadi kalau bilangan bulat negatif, kalau dia duluan angkanya berarti dia lebih besar ya. Seperti negatif 4 lebih besar daripada negatif 6 contohnya. Ya, paham sampai sini ya? Karena negatif 4-nya terletak di sebelah kanan negatif 6 atau negatif 4-nya itu lebih dulu ya daripada negatif 6 letaknya ya. Jadi dia lebih besar. Diingat tadi di awal-awal. Kemudian yang ketiga, 7 titik-titik negatif 7. Lihat di sini. 7 ada di bilangan bulat positif, sedangkan negatif 7 ada di bilangan bulat negatif. Seperti Bu Fitri bilang tadi, yang positif itu pasti lebih besar daripada yang negatif. Berarti 7 lebih besar dari negatif 7. Ya, sampai sini paham ya? Paham? Insya Allah paham. Kemudian membandingkan dan mengurutkan bilangan bulat. Di sini ada garis bilangan ya, urutkan bilangan-bilangan berikut. Urutan dari yang terbesar, negatif 4, sudah Bu Fitri lingkari, 0, 5, negatif 3, 2. Nah, urutan dari yang terbesar, dilihat di lingkaran itu yang terbesar yang mana? 5. Ya, positif 5, berarti 5, 2, 0, negatif 3, negatif 4. Ya, mundur dia ke sebelah kiri. Ya, paham ya? Urutan dari yang terbesar. Kemudian urutan dari yang terkecil tinggal kita balik aja dari yang terbesar. Negatif 4, negatif 3, 0, 2, 5. Nah, paham ya sampai sini ya? Kemudian contoh 2, sama, ini garis bilangannya ya. Urutkan bilangan bilangan berikut, negatif 7, 8, 3, negatif 5, 1. Nah, urutan dari yang terbesar berarti dari sebelah kanan. Siapa yang terbesar? 8. 8, 3, 1, negatif 5, negatif 7. Nah, mudah kan? Kemudian kita urutkan dari yang terkecil. Tinggal kita balik lagi, Nak. Negatif 7, negatif 5, 1, 3, 8. Nah, sampai sini membandingkan dan mengurutkan bilangan bulat. Paham tidak? Insya Allah paham ya. Kalau seandainya ada yang tidak paham, silakan bertanya sama Bu Fitri langsung. Jangan bertanya dengan temannya juga. Ya, temannya belum paham, kamunya nanti ikutan lebih tidak paham ya. Nah, ini dia tugasnya. Ya, silakan dikerjakan di buku tulis, ditulis soalnya. Ya, di buku tulis ditulis soalnya. Tidak ada yang bertanya kepada temannya isiannya ya. Jadi tidak ada yang mencontek pekerjaan temannya. Kalau ada temannya yang tidak membuka video dan menchat kalian untuk mengirimkan soal, jangan mau ya Nak ya. Biarkan dia melihat video ini, menyimak video ini ya. Jadi perhatikan dan simak video penjelasan Bu Fitri dengan baik. Kalau ada pertanyaan, silakan bertanya langsung sama Bu Fitri. Tulis di buku tulis dan soal ditulis. Tidak ada yang bertanya, Bu, soalnya ditulis nggak? Di sini sudah jelas bahwa soalnya ditulis ya. Kerjakan mandiri Nak ya. Insya Allah bisa ya kalau mendengar video ini ya. Soalnya juga tidak susah, insya Allah mudah semua. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak, selamat hari Kamis Nak. Hari ini materi kita masih penjumlahan dan pengurangan bilangan bulat ya. Tapi kali ini tidak menggunakan garis bilangan, langsung aja ke contoh soal dan cara cepatnya. Perhatikan agar kalian paham ya. Yang perlu kalian ingat adalah ini ya. Ini perlu kalian ingat, not ini ya. Bilangan negatif ditambah bilangan negatif, hasilnya pasti akan negatif ya. Jika bilangan negatifnya lebih besar, berarti hasilnya pasti negatif. Jika bilangan positifnya lebih besar, maka hasilnya pasti akan positif. Ya, langsung kita ke contoh 1, oke? Nah, ini 9 ditambah 6, sama-sama bilangan positif. Berarti hasilnya pasti akan positif, tapi tidak perlu kita kasih tanda tambah di depannya. Langsung saja 9 ditambah 6 itu 15.
ya. Kemudian contoh 2, negatif 8 ditambah 12. Kita lihat sini. Negatif ditambah, berarti karena dia bilangan negatif ditambah bilangan negatif, maka hasilnya pasti akan negatif. Biar tidak lupa, kita tambahkan dulu di sini tanda negatifnya, ya. Baru kita jumlahkan. 8 ditambah 12 hasilnya 20. Maka negatif 8 ditambah negatif 12 hasilnya negatif 20. Atau kalau perumpamaannya, kamu punya hutang 8, ditambah lagi hutang kamu 12, maka hutang kamu akan bertambah menjadi 20, ya. Jangan lupa kasih tanda negatifnya. Kemudian contoh 3, negatif 35 ditambah 10. Lihat, bilangan negatifnya lebih besar daripada bilangan positif. Karena bilangan negatifnya lebih besar daripada positif, maka hasilnya pasti akan negatif. Agar tidak lupa, Nak, ya, kita tambahkan dulu tanda negatif di sini di hasilnya, ya. Baru kita kurangkan 35 dikurangi 10 hasilnya 25. Maka negatif 35 ditambah 10 hasilnya negatif 25. Kamu punya hutang 35, kamu bayar 10. Hutang kamu berarti masih sisa 25. Ya, karena hutang kasih tanda negatif. Oke. Contoh 4. 5 ditambah 9. Sama nih, ya. Positifnya lebih kecil daripada negatif, ya kan? Karena dia negatifnya lebih besar, maka hasilnya pasti negatif. Biar tidak lupa, kita taruh dulu tanda negatif di depan, baru kita kurangkan. 9 dikurang 5 hasilnya 4. Maka 5 ditambah negatif 9 itu hasilnya negatif 4. Ya, kamu punya hutang 9, kamu bayar 5, maka hutang kamu sisanya 4, ya. Kemudian 17 ditambah 5. Nah, ini 17 ini bilangan positif, berarti lebih besar daripada bilangan negatif. Karena dia positifnya lebih besar, maka hasilnya pasti akan positif. Tapi tidak perlu kita kasih tanda tambah di depannya, langsung saja 17 dikurang 5, hasilnya 12, ya. Kemudian contoh 6, ya, contoh 6 ini sama negatif 3 ditambah 11. Nah, bilangan positifnya lebih besar daripada bilangan negatif. Karena dia positifnya lebih besar daripada negatif, maka hasilnya pasti positif. Tidak perlu kasih tanda tambah di depannya, langsung saja kita kurangkan. 11 dikurang 3 sama dengan 9. Ya, kamu punya uang 11, punya hutangnya cuma 3, maka sisa uang kamu adalah 9. Ya, sampai sini paham ya, Nak? Insya Allah paham. Lanjut. Pengurangan bilangan bulat ini sama notnya, ya. Contoh 1, 8 dikurang 2, mudah banget, 8 kurang 2 otomatis hasilnya 6, ya. Kemudian contoh 2, 22 dikurangi 75. Lihat 22 di sini bilangan positif. Bilangan positifnya lebih kecil. Ya. Bilangan positifnya lebih kecil, bilangan negatifnya lebih besar. Nih, ya, karena dia bilangan negatifnya lebih besar, berarti hasilnya nanti akan negatif. Nah, tinggal kita kurangkan 75 dikurang 22, hasilnya itu 53, ya. Kemudian contoh 3, negatif 10 dikurangi negatif 10, ya. Nih lihat, karena dia ada 2 tanda negatif seperti ini ya, Nak, nih. Ya, karena dia ada tanda 2 negatif seperti ini. Nah, maka tanda negatifnya kita taruh di luar, ya, ini. Nah, kemudian kita tambahkan 10 tambah 5-nya, ya. Maka hasilnya nanti menjadi negatif 15. Kenapa negatif 15? Karena kamu punya hutang 10, nambah lagi hutangnya 5, ya kan? Berarti hutang kamu menjadi 15, ya. Atau ini sama aja seperti ini, bilangan negatif ditambah bilangan negatif, maka hasilnya pasti akan negatif. Paham ya? Kemudian contoh 4 sama dengan yang pertama, ya. Kita keluarkan dulu. Ini sama aja dengan ini, ya. Nih, bilangan negatif ditambah negatif. Oke. Kita keluarkan.
Berarti 7 ditambah 31. Jangan lupa tanda negatifnya kita taruh, berarti hasilnya negatif 38. Kamu punya hutang 7, nambah lagi hutangnya 31. Berarti menjadi negatif 38. Ya. Contoh 5, 6 ditambah 5. Ya. Ingat Bu Fitri bilang sebelumnya, nih ada tanda seperti ini nak. Ya. Berarti kalau dia ada tanda seperti itu menjadi tanda tambah. Ya nih. Berubah menjadi tanda tambah. Oke, berarti 6 ditambah 5 sama dengan 11. Ya, paham sampai sini ya? Kalau ada dua tanda seperti ini, diubah tandanya menjadi plus. Oke, contoh 6. Ya, contoh 6 ini negatif 50 dikurang dalam kurung negatif 32. Nah, lihat di sini. Tuh, ada tanda seperti itu berarti berubah tandanya menjadi tanda negatif positif. Ya, berubah tandanya menjadi tanda positif. Oke, berubah. Kemudian kita tulis lagi, ya. Negatif 50 ditambah 32. Oke, karena dia bilangan negatifnya lebih besar daripada positif, maka hasilnya pasti akan negatif, ya. Maka kita tulis negatif dulu, baru kita kurangkan 50 dikurang 32, hasilnya 18. Kamu punya hutang 50, punya uangnya hanya 32, berarti sisa utang kamu adalah 18. Oke. Kemudian contoh ketujuh. Contoh ketujuh ini sama, ya, negatif 120 ada tanda seperti itu, berarti tandanya kita ubah dulu menjadi positif, ya. Tanda ini kita ubah menjadi positif, ya. Baru, nah, oke. Baru negatif 120 ditambah 130, ya. Karena, ya, bilangan positifnya lebih besar daripada negatif, ya. Karena positifnya lebih besar daripada negatif, maka hasilnya akan positif, oke. Tidak perlu kasih tanda tambah di hasilnya, langsung saja, ya. Kita kurangkan 130 dikurangi 120, maka hasilnya 10, ya. Kamu punya uang 130, bayar hutangnya 120, berarti uang kamu sisa 10, ya. Sampai sini paham ya nak? Insya Allah paham. Nah, ini penugasannya, silakan. Kalau ada pertanyaan silakan bertanya, ya. Kalau ada pertanyaan silakan bertanya. Simak videonya, ya. Disimak videonya, oke. Kalau ada pertanyaan silakan bertanya. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.